الذين أن يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد أما بعد. Segala puji bagi Allah yang pembenaran kasih-Nya tidak pernah habis. Segala puji bagi Allah yang ujungnya tidak pernah berbatas dan batasnya tidak pernah berujung. Segala puji bagi Allah yang kelanjutan kekuasaannya tidak akan pernah berakhir. Segala puji bagi Allah yang di hadapannya segala kebesaran menjadi kecil. Segala puji bagi Allah yang selalu melindungi kita semua dari godaan-godaan syaitan yang terkutuk. Segala puji bagi Allah yang selalu melindungi kita semua dari berbagai wabah penyakit serta bencana alam. Segala puji bagi Allah yang selalu memberi dan tanpa pernah mengharapkan balasan. Salawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, dan juga kepada kita semua selaku pengikutnya sampai akhir zaman. Yang saya cintai Mama dan Bapak, dan yang saya hormati Ibu Hajah Haris, juga semua yang hadir ke acara Majelis Taklim Najwa ini. Semoga kehadiran kita ke acara Majelis Taklim Najwa ini semoga menjadikan datangnya ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga majelis taklim yang kita lakukan semoga menjadi kabar gembira untuk kita nanti ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa taala, dan semoga apapun yang kita mintakan, yang kita cita-citakan dan yang kita harapkan semoga selalu dikabulkan oleh Allah untuk selama-lamanya. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Sehat Bu? Alhamdulillah. Iya. Sehat Bu? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Sehat Bu? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Iya. Haknya masih pakai hak besar ya. Jangan lupa hak kecil ya. Hak kecil itu intinya harus ada apa? Hams ya. Jadi desisnya harus dikeluarkan. Alhamdulillah ya. Ibu judul saya Bu ya, judul saya untuk hari ini yang Ibu ya. Cuman salah ngetik. Karena karena komunikasi ya. Ya. Komunikasi yang efektif dengan keluarga ya. Ibu sahabu anu di kamari nyusul ngelicin, nyetrika, masak, ka pasar, bayar hutang. Sahabu capek punya? Capek punya. Ibu aling capek? Aling capek? Sedekahkan suaminya tuh. Ya, jadi ibu bagian di atas dari ibu. Ke kaduana bagian nyusul, katilu bagian masak, ya. Kaopat bagian ke pasar. Ibu bagian di atas ya. Nanti capek ke ibu ya. Ini Bu, yang pertama ya, kalau kita ingin komunikasinya efektif dengan keluarga ya, yang pertama harus report ya. Report ini ibu itu harus melekat artinya ya. Jadi harus ada komunikasi yang melekat ya. Caranya komunikasi yang melekat itu ya. Namun sebelumnya Ibu dengerin ini dulu ya. When you lose your money, you lose nothing. When you lose your health, you lose something. When you lose your character, you lose everything. Tuh. Kartos pun demi sih. Nah, ketika kamu kehilangan uangmu, kamu ya benar cepat deh ya. Ulang ya. Ibu kan yang nyatet bahasa Inggris.
Ketika kamu kehilangan uangmu, kamu tidak kehilangan apa-apa. Ketika kamu kehilangan kesehatanmu, kamu akan kehilangan sesuatu. Tapi kamu kalau kehilangan karakter, kamu akan hilang segalanya. Ya. Jadi kita itu harus punya karakter. Ya. Jadi kita itu karakternya harus seperti apa? Ini karakternya harus seperti ini. Di dalam surat Toha, surat ke-20, ya Bu ya. Ayatnya ayat ke-44. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Faqula lahu qawlan layyinan la'allahu yatazakkaru aw yahsha. Jadi ibu itu harus punya karakter. Ya. Kiranya dia. Oh iya, ini kiranya guys. Iya. Berarti ini ya. Sementara ibu lihat ya di Al-Quran ibu, pokoknya surat Toha, surat ke-20 ayatnya ke-44. Ya. Jadi intinya apa? Intinya ibu harus punya karakter layinan. Ya. Karakter layinan itu kaulal layinan. Ya. Karakter yang perkataannya itu lemah lembut. Kenapa gitu Bu ya? Harus memiliki karakter yang lemah lembut. Karena gini, ketika ibu mendapatkan karakter lemah lembut, ya, nantinya apa? Nantinya Allah akan memberikan rahmat. Jadi rahmat itu tidak akan turun. Kalau apa? Kalau ibu tidak memiliki karakter layyinun. Ini Bu ya, rahmat Allah itu akan turun kalau ibu memiliki karakter layyinun. Itu ada di surat Ali Imran ayat 159 ya. Ibu bisa dibuka. Surat Ali Imran ayat 159. Fabima rahmatim minallah lintalahum, maka berkat rahmat Allah, berkat rahmat Allah engkau berlaku lemah lembut terhadap mereka. Jadi maksudnya apa? Karena lemah lembut kamu, Allah menurunkan rahmatnya. Ya. Jadi ibu harus memiliki karakter lemah lembut. Kalau apa? Kalau ingin mendapatkan rahmat dari siapa? Rahmat dari Allah. Gini Bu ya, sok ayah suami teh meninggal ka istrina nya, galak ka istrina, garap ka urang kalina, ayah ka istri tatangga begitu malu, ayah nu kitu Bu, ayah katingali nu kerudungan yang sok, ya. Jadi suami teh galak gitu, ya. Tapi kekeluarganya tidak lemah lembut, ya. Maka rahmat Allah tidak akan turun. Jadi intinya penting Bu ya. Penting apa? Penting lainun gitu. Kan supaya karakternya kasar ya. Suami itu karakter kasar kepada istri, kepada anak. Dugikeun ka anak ujung main kaleci, apal bapana euy di kantor langsung lompat nyumput dina kolong kasur. Kan kenapa? Karena takut, ya. Dan ini bukan karakter, ya, bukan karakter ayah yang baik, ya. Jadi harus lain, ya. Ayahnya mah mun ayah jendes menimageur teh kecil. Ya, ayah istrinya lihat, ya. Tidak boleh seperti itu. Ibu bekatnya ayah galak,
Aika orang PDI menimbangkan. Terang PDI pencari kuda imut. Nah, ya. Jadi Bu ya, jadi harus lain ya. Harus lain itu harus lemah lembut. Ibu saya tanya, ibu kalau menyuruh anak, menyuruh mandi sok gimana? Gogorowokan? Nah, itu karakter kasar Bu. Tidak lain. Hayo mandi siap. Tuh, jangan sia tuh ya. Bu, anak temu jadi stres Bu. Kenapa? Karena tiap mandi ya pasti perintahnya nyentak. Kalaupun anak itu masuk ke kamar mandi, mual mandi Bu di kamar mandi nanti. Paling mandi kawai api kejubat lupa ya. Nah, ini karakter kasar Bu. Jadi harus sudah apa? Harus sudah dirubah. Gini Bu, kalau ibu sering membentak terhadap anak, maka apa yang terjadi pada otaknya akan terganggu. Jadi pertumbuhan otak anak itu akan terganggu. Yang tadinya harus pinter, si anaknya jadi bau. Nu kedana ranking ka hiji, anaknya ranking ka hiji tapi dipangkat. Gara-gara salah, gara-gara ibu dan bapaknya tidak menggunakan komunikasi yang efektif ya. Jadi kita itu harus menggunakan komunikasi yang efektif yang diperintahkan oleh siapa? Oleh Allah. Lihat Bu, kalau kita lainan la'allahu yatazakkaru. Jadi kalau kita lemah lembut ya, penyampaiannya itu akan diterima Bu, akan diingat selamanya oleh anak. Kalau ibu menyampaikannya dengan lemah ya. Saya kembali lagi ini ya. Akibat dari bentakan ya. Yang pertama merusak saraf otak. Yang kedua nanti meniru ya. Nanti suatu saat anak itu meniru sikap orang tuanya yang sering membentak. Ibu kenapa sekarang masih membentak kepada anak-anak ibu? Karena meniru orang tua. Jadi sudah waktunya dirubah bentakan itu. Kemudian ya, yang ketiga efek dari bentakan. Anak itu jadi menanggung beban emosi. Ya. Contohnya, anak itu kepedean mau melakukan sesuatu sehingga salah. Ya. Jika Abdi tahun 1993 punya badai ngiringan cover boy lawan teh Raffi Ahmad, Thomas Jorgi. Karena itu tewantun mundur karena tepedek. Walaupun pendek banget sudah pasti ada gitu. Nah, jadi Bu ya. Jadi insyaallah jadi harus memiliki karakter lain ya. Kita kembali lagi efek dari bentakan ya. Anak itu mudah meledak emosinya. Jadi emosinya tidak terkontrol. Beban ambak anak itu. Kemudian apa? Anaknya mudah murung. Senangnya di kamar sendirian. Susah untuk bersosialisasi. Kemudian anaknya susah tidur. Sering mimpi. Ibu sering mimpi tidur gitu ya. Ayo. Ya, Abi sering mimpi ya. Kalau mimpis, kalau ibu ya, ada yang menyihir ya. Mimpi sihir itu gini Bu. Kalau ibu sering ya, perasaan itu dalam tidur sering diundang-undang ya. Binatang buas atau ular, atau ibu tiba-tiba masuk ke hutan, atau ibu tiba-tiba di ketinggian badai ngajong kahana. Nah, itu sihir. Ciri dari ibu terkena sihir seperti itu. Nya Abi besok itu kamu mau akhir bulan asa diundang-undang ubah memang ya. Berarti tadi ibu seueur hutang ya. Dan hutang ini asa diundang-undang ku satpol PP wae mun bobo teh berarti ibu PKL pedagang kaki lima ya. Jadi gitu Bu ya. Jadi kalau tidurnya sering bermimpi itu akibat apa? Akibat bentakan dari orang tua. Kemudian
biasanya anak itu di samping susah tidur, anak itu tidurnya selalu menangis. Ini efek dari bentakan. Jadi bahaya. Nanti apa? Efeknya ke otak. Jadi anaknya tidak akan cerdas. Jadi penting layinun gitu ya. Dan perlu diingatkan kembali. Jadi cara-cara ibu dalam menasihati anak juga harus lihat ya. Kalau anaknya perempuan, kalau head ketiga ya, entong di papatahan ya. Pami head ketiga di papatahan, dia akan sangat menentang dan balik marah kepada ibu. Kenapa? Karena batang otaknya lagi tegang ya. Jadi kalau mau menasihati anak, lihat ya, iya anaknya di head ya. Ibu kan sok jadinya menentang ya. Pesan nasihat ibu itu tertolak. Sami, lamun ibu mau menasihati ayahnya, taros ayah ieu teh nunjukeun hatrika sabaraha. Meni hesek deui di papatahan gitu ya. Jadi ibu ya harus tahu teknik komunikasinya. Ya. Ibu ya, kalau ibu ingin menyampaikan layinun ya, perkataan yang lemah lembut yang pasti ya, tazakkaru ya kan pasti diingat oleh anak itu ya. Sampaikan dengan lemah lembut, terus lihat bu waktunya. Dia ini lagi riwe atau nyujuhet lagi sibuk atau tidak ya. Kemudian kalau sangat susah disampaikan nasihat, ibu coba anak ibu senangnya apa? Kalau kelihatannya senangnya makan, ajak ibu anak itu makan. Tong diajak di bumi wae da bosenan, tiap hari Indomie gitu. Ya. Jadi ajak anak itu ke restoran ke mana nih. Nu ayeuna nu juta kenal bakso iga sanguan gitu nya. Ngantri lagi 2 jam. Abdi tiap hari kadinya teu kabagian wae. Pas kabagian teh tos tutup. Ya. Jadi gue ya pasti gue orang tadinya nih orang bakso iga sanguan eta dikumpul cakap. Jadi nggak bahas bakso aja gitu. Ya bu ya. Jadi kalau anak susah dinasihati, ya, ibu nasihatilah ketika dia makan. Ya. Buat dia bahagia, buat dia senang. Ya. Contohnya ajak anak itu makan. Insya Allah dia akan mudah, ya, dia akan mudah menerima saran dari siapa? Dari ibu, ya. Itu yang pertama, ya. Jadi harus lain, ya. Kalau lain tadi ya, rahmat Allah akan datang. Kalau rahmat Allah datang, ibu keluarganya penuh dengan kebahagiaan, Bu. Kenapa? Karena diawali dengan kelemah lembutan. Kalau ibu bina jika di neraka, gitulah. Nabi dan ibu pada kabumi teh sieun para sehat. Berarti di situ tidak ada rahmat Allah. Kenapa tidak ada rahmat Allah? Karena penyampaian komunikasinya penuh dengan bentakan, ya, penuh dengan kata-kata yang kasar. Jadi bu, lain itu ya, lain itu juga sangat penting. Ya. Saya kenapa lain itu penting banget ini loh. Ibu di sini ada yang hafal tidak? 8 adan. Hafal. Nawan sih. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Terus? Kenapa ibu hafal? Karena sering mendengar. Karena sering mendengar. Ya, tiap waktu. Kenapa bisa hafal sering mendengar? Karena di situ ada lain, ya. Jadi ketika ada itu panggilannya lemah lembut atau kasar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu tuh ada. Kalau panggilan ada Allahu Akbar, ibu juga tidak akan diterima oleh otak kanannya, ya. Karena otak kanan itu senang dengan itu, senang dengan ayunan, gitu ya. Senang dengan lagam. Jadi ibu juga, ya. Jadi kalau masuk ke otak kanan itu pasti diterima otak kiri. Tapi sok ibu ngabugahkeun budak sholat subuh
Udah, ayo subuh, bisikan neraka. Itu kan diterima atau ditolak lagi? Ditolak. Karena apa? Tidak ada ayunan. Ya. Itu bentakan semua. Jadi ditolak, membuat otak anak cedera. Jadi efeknya kalau otak anak cedera, anaknya susah pintar. Jadi kalau sebuah ini namanya teh penuh dengan ayunan. Ibu hafal lagu non bu dia? Salawatnya. Jadi ade bangun, ade kurang sholat subuh gitu. Jadi gitu kan, ya. Lain lekelah lemutan juga diayun, ya. Jadi ibu koknya kenapa di pesantren sok aya dina dongkeun gitu kan ya? Itu karena apa? Biar mudah masuk ke otak kanan. Kalau sudah masuk ke otak kanan biasanya mudah diingat. Kemudian ya, yang kedua teknik informasi yang efektif ya bersama keluarga itu yang kedua adalah reframing ya. Reframing itu artinya selalu positif dalam keadaan apapun ya. Jadi pikirannya positif saja dalam keadaan apapun. Ini contohnya ini Bu ya, Ibu dengarkan ini. Level tertinggi dari kehidupan seseorang adalah ketika ia bisa menerima dengan ikhlas dan lapang dada apapun yang terjadi dalam hidupnya, berat ringannya, senang susahnya, kemudahan dan kesulitannya, jatuh dan bangunnya. Bagaimana caranya? Selalu cari dan melihat sisi baik dari semua peristiwa. Karena dalam peristiwa yang paling buruk sekalipun selalu menyisakan sisi baik. Ya. Jadi ya, dalam kondisi apapun, ibu harus selalu berpikir positif. Ya. Dalam seburuk apapun peristiwa, ambil yang positifnya. Ya. Ini kan ada di dalam Al-Quran. Ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Ya. Boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal itu baik bagimu. Boleh jadi kamu menyukai sesuatu padahal itu buruk bagimu. Ya. Jadi kondisi apapun Ibu ya. Kondisi ibu tertipu, kondisi ibu sakit, kondisi ibu sedang susah, ya, tetap ambil sisi baiknya, ya. Semoga di balik ketertipuan ini, ya, ibu menjadi lebih dekat dengan Allah. Semoga di balik sakit ini, ibu menjadi lebih dekat dengan Allah. Semoga di balik kesusahan ini, ibu menjadi jauh lebih dekat dengan Allah. Jadi harus selalu ambil sisi baiknya, ya. Contoh ya. Sebelum saya contoh ini, Ibu suka baca surat Wadduha? Ya. Kenapa Allah harus sampai bersumpah dengan surat ini? Wadduha, ya, demi matahari naik gitu ya. Itu intinya apa? Matahari itu ya memancarkan pikiran-pikiran positif. Jadi ketika ibu mendapatkan sinar matahari, disitulah pikiran-pikiran positif. Ibu harus yakin kalau ibu jualan, yakin jualannya pasti untung. Ibu kalau belajar yakin pasti mendapatkan ilmu. Kalau ibu punya masalah, yakin masalahnya akan terselesaikan. Kalau ibu punya kesusahan, yakin kesusahannya akan secepatnya diganti oleh Allah dengan kemudahan. Kalau ibu masih sakit juga sekarang, yakin ibu pasti akan sembuh. Ibu sok yakin tuh ningali matahari. Wah, matahari. Ibu jadi pikiran positif. Cik sahanu sok yakin nggak cuy? Tuh, yakin wah tuh. Jadi sakit terus. Ya. Jadi Bu ya, luar biasa bahasa Al-Quran itu ya. Sok kadang-kadang kita iya teh maksudnya naon gitu ya. Dan jadi mulai dari sekarang setiap ibu lihat matahari itu pikiran positif. Jadi ibu juga harus berpikir positif. Apapun keadaannya, pikiran kita positif. Kita ini salah satu contoh. Ibu suami sok telat, ayam sok telat wita.
anu sholat ya positif dong. Lamun ibu pikiran negatif, ibu langsung busananya berubah menjadi busana satpam, ya, pakai pentongan, ya, langsung tanya, ayah di mana? Bersama siapa? Tadi malam berbuat apa? Tadi pikiran negatif makin tuh. Jadi si ayahnya pada kabumi teh sieun wae. Jadi pada kabumi teh nangkring heula di kafe. Pete di kafe kenalan dengan wanita cantik. Gara-gara ibu berpikir negatif, men. Mun ayahna kasianan wae, punten. Mun ayahna telat wae, wihna kemalaman wae atos sebulan. Ibu teh ngeliat kabaya digelung sih. Begitu ayahna buka tok, dibuka ku ibu langsung, ayah. Insya Allah ayahnya lompat sih ibu. Jadi ibu ya harus selalu berpikiran positif ya. Ibu ningali rumah berantakan, amak tuh, amak, non wae cicing bimba teh, meni pabalata, jika bapana, pabalata wae, mana ge hese gitu. Anak dibentak-bentak, pukul anaknya keluar dari rumahnya. Ibu nggak beresan. Tiap hari berubah tidak? Anak jadi nggak beresan atau anak ibu kan yang nggak beresan? Anak ibu kan malah kan anak jadi susah itu ke rumah itu terbetah, keseperti nangkring kan? Ya, bu ini ya caranya dengan apa? Reframing, ibu berpikir positif. Mun rumah balata kowe, alhamdulillah balatakir. Ibu urang olahraga jumlah kowe. Ibu milarian legging bu, legging, uyos legging soeke, dan ibu pun ibu bilang, ya olahraga, olahraga. Jadi ibu harus selalu berpikir positif. Jadi ketika ibu beberes, ibu senang bu beberesnya. Dan si anak pun nantinya bu, karena ibu melihat ibunya senang beberes, anaknya rasa, ibu beberes, anak juga bu tiba-tiba pasti ikut otomatis beberes. Kunaon ayeuna anak ibu itu otomatis ikut beberes karena disentakan wae. Ya, pikiran negatif wae. Nah, jadi mulai dari sekarang ibu pulang ke rumah pabalata, alhamdulillah. Pikiran positif bu. Angel legging, angel lepong itu tuh. Ini insya Allah ya. Kan harus reframing. Ibu gaduh putra nilainya 5 wae nya dina kimia alhamdulillah. Keun dede. Nia 5 kimia teh keun biasa. Da mama ge waktu itu nilainya 3 kimia teh gitu. Tapi mama berusaha terus belajar. Alhamdulillah nilainya anggar 3. Alhamdulillah nilainya anggar. Nilainya naik jadi 7. Belajar lagi jadi 8. Entong mah dede mah nilainya 5 wae kene punya. Dede mah turunan bodoh ti ayah. Tong gitu. Jadi ayah kata canda gitu. Kita pas anaknya dongkrak, ayah bodohnya, kok jadi amak gitu. Ya. Jangan berpikir positif terus, Bu ya. Jadi anak itu Bu ya, ketika mendapatkan nilai yang jelek ya, ibu juga berusaha positif saja ya. Support anak, ayo dede pintar, dede cerdas, dede jenius, ya disupport gitu ya. Jadi berpikir positif. Ya. Kemudian yang ketiga, ya, ini ada 4 ini. Yang ketiga ini fokus on outcome. Ya. Jadi intinya ibu harus fokus, ya ngurus rumah tangga itu fokus, ya. Ibu berumah tangga tujuannya untuk apa? Harus ada fokus. Tujuannya untuk mencari uang, tujuannya untuk apa? Untuk mendapatkan dunia atau tujuannya untuk mendapatkan kecintaan dari Allah. Ibu harus pilih yang mana. Jangan dunia hayo. No, fokus karena dunia, tapi kepada Allah lupa. Jadi harus pilih satu. Ya.
Kalau ibu pilih satu, pilih fokus kepada Allah, maka dunia pun ibu dapatkan. Tapi ibu fokus karena dunia, pasti rumah tangganya akan awet aja. Ya. Ini dengerin ini Bu, ini bagus Bu. Jika belum ada aktivitas produktif yang menghasilkan uang, setidaknya lakukan aktivitas positif yang menghasilkan kebaikan. Apapun itu, percayalah, kebaikan akan bekerja dengan caranya sendiri. Mungkin tidak sekarang, setahun lagi, 5 tahun lagi, atau 10 tahun lagi. Ya. Jadi harus fokus Bu. Fokus membina rumah tangga itu, fokusnya untuk apa? Salah satunya untuk beribadah kepada Allah. Jadi fokus, ya. Ibu ada cancelnya, punten di jalan kayaknya, iya. Satu. Mau ningali kenceng, fokus juga, ya. Fokus di siang, nggak fokus kan? Ya, ibu ya. Jadi, ibu harus punya tujuan. Ibu membina rumah tangga ini, beunghar atau naon gitu loh. Kalau ibu tujuannya anak-anak main kaya, main beunghar, ya pasti capek Bu. Ya. Tapi kalau tujuannya iya karena budu, iya karena stain, tujuannya mengajak anak-anak untuk menyembah Allah, tujuannya untuk beribadah kepada Allah, ibu nikmat Bu. Ya. Ibu nikmat membina rumah tangga itu nikmat. Ya. Walaupun banyak proses yang membuat ibu menderita, susah, sedih, itu dijadikan pahala oleh Allah. Tapi ketika ibu fokusnya ingin anak kesing beunghar gitu, beungharna ngelehkeun Lim Suryong gitu kan, beungharna ngelehkeun Saparto gitu lah, ya. Ibu akan capek, ya. Jadi intinya ibadah, ya. Jadi fokus rumah tangga itu harus na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya. Saya 5 menit lagi ya. Itu Bu ya, difokuskan ya. Begini ya. Iyyaka na'budu, hanya kepadamu kami menyembah ya. Na'budu wa iyyaka ya. Kenapa Allahnya dikedepankan ya, objeknya dikedepankan. Biasanya kan bahasa-bahasa itu kan biasanya subjek didahulukan baru akhir objek, tapi ini objeknya dikedepankan ya, subjeknya baru di belakang ya. Iyyaka na'budu ya. Jadi fokus ya, fokus ibu itu niat berumah tangga itu harus dalam rangka ibadah kepada Allah. Jadi ibu jangan ada fokus ke sana kemari gitu pula. Rumah tangga kami beunghar untuk makan. Jadi kalau ibu fokusnya niat berumah tangganya, niat beribadah sama Allah, ya, insya Allah ibu pasti beunghar. Tapi kalau tujuan ibu membina rumah tangga ini ingin beunghar, ingin kekayaan, maka ya kekayaan tidak kita dapatkan. Ya, ibu punten Bu. Ibu sekarang kekayaan ibu sudah sesuai dengan target ya? Betul. Ibu kan ini anu hoyong targetna abdi mah tahun 2000 teh tos kedah gaduh Avanza ya. Avanza teh kene kene targetan taikeun hoyong gaduh Pajero. Untuk kene hoyong gaduh Alphard, untuk kene hoyong gaduh mobil nu ageung panjang bus, untuk kene. Ya. Target dunia ibu ya, ibu dapatkan tidak sekarang? Nu pasti mah yang ibu dapatkan itu target kematian. Jadi target kematian pasti didapatkan. Jadi hati-hati dengan target-target ya. Target-target kekayaan dunia itu hati-hati. Ini sudah Bu ya, targetnya dirubah. Targetnya beribadah kepada Allah ya. Kalau ibu targetnya ibadah kepada Allah, insya Allah ibu akan mendapatkan dunia sesuai dengan yang ibu inginkan. Ya.
ini kenapa kita itu harus beribadah kepada Allah ya? Kata Syekh Ibnu Taimiyah ya, katanya ibadah adalah setiap perkara yang dapat mendatangkan kecintaan dan keridhaan dari Allah dari perkataan dan perbuatan yang zahir maupun yang batin ya. Jadi Bu ya, kenapa ia karena kudu ya objeknya dikedepankan hanya kepada ya Allah kami menyembah, itu ibu tumbuh kecintaan kepada Allah. Kalau ibu tumbuh cinta sama Allah, ibu ngurus rumah tangga walaupun tiap hari ibu nyetrika, tiap hari ibu nyusul lebih dekat, ngomong nyeri, cangkeng nyeri, lutut tidak bisa dilipat gitu saking menyerima eta nyusul nyetrika, ya. Karena dalam rangka ibadah sama Allah, ibu menikmati itu. Ya. Tapi kalau niatnya bukan rangka ibadah kepada Allah, ibu pasti kecewa. Hanya tahu injeng dadang, ribu-ribu teuing. Coba pun kawin jeung Joni wakil. Joni mah jadi panglima tuh, panglima Hansip. Ya. Kan gitu. Ya. Kena ngarumas gitu. Jadi ibadah tidak? Ibu nyesel, ngalicin, nyetrika, masak jadi ibadah tidak? Mau ibu ngarumas? Tidak. Tapi kalau ibu niatnya ibadah kan menikmati, ya. Gitu. Kemudian yang terakhir harus zero ikhlas. Harus ikhlas saja. Ya. Kalau ibu ikhlas enak. Ibu betul. Ibu nyesel. Ibu masak. Ibu ngalicin, ibu moe acuh, ibu angkat ke pasar, dibayar ke bapak. Henteu. Kalau karena artos ibu kacana, kamu bayar hutang dasar anu sarebu sapoe. Punya. Ya. Kenapa ibu rela tidak dibayar? Karena ikhlas. Jadi ibu harus ikhlas, Bu. Ya. Dalam melakukan apapun harus ya. Kita yang keempat yang terakhir ya, lakukan yang sekedar ya. Berkaryalah seperti tidak ada yang menonton, beribadahlah seperti tidak ada yang akan ke surga. Jadi semua kita lakukan karena ikhlas semuanya. Mungkin Pak Jo orang lain? Ya, kalau kata Semar, siapapun yang bekerja dengan ikhlas, mungkin kaya, mungkin tidak kaya, tapi setiap kali butuh itu ada. Ya udah. Jadi lu ikhlas mah pasti dibalas tuh. Ya. Ikhlas mah pasti dibalas. Dibalasnya di mana? Iya di dunia. Iya dia. Ya. 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 Jadi intinya gini Bu ya. Jadi orang yang ikhlas menyembah kepada Allah dalam ketaatan pasti dibayar. Kan wasari bil magfirati min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu 'iddat lil muttaqin ya. Orang-orang yang selalu ikhlas memohon ampunan kepada Allah, walanya dibayar dengan apa? Jannatin surga. Dan orang-orang yang selalu ikhlas kepada Allah memohon ampunan ya, wa yumditkum bi amwal ya wal banin. Nah, dikatakan wal jannatin ya. Oleh Allah dibalas dengan yumditkum. Yumditkum itu pemberian yang sangat banyak dan terus menerus berupa apa? Harta. Kemudian diberikan juga apa? Wal banin, keturunan. Keturunan yang sehat. Ibu kalau maksudnya di situ juga ibu akan diberikan kesehatan. Punten di desa yang miskin ngacung. Aya. No hayang beunghar ngacung. Hayang beunghar, hayang ka dieu ngacung. Anu hayang atau ngacung. Atau bade ngacung ya luak lieu ngacung teh. Ibu ya, itu kan ya itu keinginan semua, ingin kaya normal ya. Tapi syaratnya banyak memohon ampunan. Memohon ampunan kepada Allah ibadah bukan? Kemudian siapa yang ingin sehat? Di sini ngacung. Ya Allah, anu ngacung sing sehat terus. Anu teu ngacung sing
itu ngacung ya. Kan wios pula oh ya dia ngacung alim kalekna baseun bahasa saya ya. Saya nanti bahas. Buya, kemudian siapa yang ingin kebunnya luas? Kebun luas dan subur. Saan hoyong gaduh kebunangan sameter ka sameter. Acung. Saan hoyong kebunna luas 30 hektar ke 30 hektar. Acung. Ya Allah, nu ngacung hoyong kebunna luas nu ngacung sing dibeungharkeun kebona sing luas. Nah, ngacungna telat jadi moal. Ya. Ibu kan hoyong enak punya. Ibu lamun kebona luas enak teh. Mun ibu gugulingan 30 hektar ke 30 hektar gugulingan nah itu kan resep punya. Ibu punten Bu, anu miskin kuburanna sabaraha kali sabaraha? Nu beunghar? Ya, pami di kuburan. Tapi mun menuju hidup? Ya. Oh, sobat ieu mah beunghar jiga nama kuburan lagi 30 hektar ke 30 hektar masuk gugulingan jadi kuburan. Udah gitu kan? Ya. Jadi intinya Bu ya, itu kan semuanya kesenangan dunia. Allah berikan ketika apa? Ketika kita niatnya ibadah. Di dunia dan dibalas dengan harta yang berlimpah, kesehatan, dengan memiliki keturunan dan kebun-kebun yang luas. Di akhiratnya dibalas tidak? Dibalas kan tadi. Wasari'u aman firatu min rabbikum jannatin ya, dibalas dengan surga. Jadi sudah waktunya Bu ya, niatkan berumah tangga untuk beribadah kepada Allah ya. Itu saja, semoga ada guna dan manfaatnya. Tadi ya poin-poinnya sudah disampaikan. Yang pertama harus apa tadi teh? Lain ya, report ya. Kemudian yang kedua harus framing, positif terus dalam keadaan apapun. Ayeuna akhir bulan positif no? Positif. Walaupun ibu nunangi di kuping aratri positif. Terus angka apa tahun tadi teh? Negatif. Fokus outcome ya, fokus pada tujuan. Yang terakhir namanya ikhlas ya, zero ikhlas. Lakukan itu semuanya ikhlas. Mari kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar, astagfirullah jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Ya Allah, gerakkan kami semua pada tempat yang Kau cintai dan jauhkan kami dari mulan-mulan dosa yang Kau benci. Jangan biarkan nafsu kami memilih, karena pastilah ia memilih yang batil, karena pastilah ia akan melakukan kemaksiatan, karena pastilah ia akan melakukan keburukan. Ya Allah, jauhkan kami dari hal tersebut. Ya Allah, kami berlindung kepadamu dari goncangan kerakusan, dari kekerasan, kemarahan, dari kekuasaan, kedengkian, dari kelemahan, kesabaran, dari kekurangan rasa kecukupan, dari pencemaran kelakuan, dari kecenderungan membalas dendam. Ya Allah, kami berlindung kepadamu dari tindakan kami yang sering kehilangan rasa kecukupan, dari tindakan kami yang sering berlebihan. Ya Allah, kami berlindung kepadamu dari penyesalan yang mengerikan, dari musibah yang besar, dari kecelakaan yang paling malang, dari ditolaknya pahala, dari didatangkannya siksa, dan dari kematian yang tanpa persiapan. Ya Allah, kami berlindung kepadamu dari semuanya itu dengan kasih-Mu, wahai yang Maha Pengasih, dari semua yang mengasihi. Ya Allah, untuk kami juga untuk saudara-saudara kami dan seluruh kaum muslimat lainnya, lindungilah mereka semuanya ya Allah dari godaan-godaan syaitan yang terkutuk. Lindungilah mereka semuanya dari berbagai wabah penyakit. Lindungilah mereka semuanya dari berbagai kemaksiatan. Ya Allah, khususnya untuk Ibu Encang, Bapak Encang, dengan saya Yusman, bersama istri saya Wendy, juga bersama Ustaz Hari Fahri, bersama Ustaz Fahri, juga bersama Ibu Haji Haris, keluarga, juga bersama semua yang hadir di majelis talim ini, juga seluruh donatur internasional dan terhormat internasional, juga seluruh kaum muslimin muslimat lainnya. Semoga kita juga mereka semuanya selalu dimudahkan oleh Allah untuk selalu sholat 5 waktu di masjid berjamaah, salat seperti Nabi Daud alaihissalam, salat seperti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, salat tahajud di setiap malamnya, duha setiap paginya, setiap detiknya berzikir kepada Allah, setiap satu salat kepada Rasulullah, setiap waktunya selalu diisi dengan menghafalkan Al-Quran. Dan semoga Allah kelompokkan kita juga mereka adalah kelompok orang yang hafid, juga berakhlak seperti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan semoga kita juga mereka semuanya semoga selalu dilimpahkan rezekinya sehingga dapat berbagi terus bersama kaum muslimin muslimat lainnya. Dan
dan khususnya untuk saudara-saudara kita yang di Cianjur yang sedang mendapatkan musibah bencana alam. Semoga mereka semuanya pun dimudahkan segala urusan-urusannya, dilimpahkan rezekinya, diampuni dosa-dosanya, dikabulkan segala harapan dan cita-citanya untuk selama-lamanya. Amin, amin ya rabbal alamin. Dan khususnya juga untuk orang tuanya yang sedang sakit, semoga diberikan kesembuhan juga kesehatan yang sempurna. Dan khususnya juga untuk orang tua yang telah meninggal di dunia ini, semoga mereka semuanya diampuni segala kesalahan dan kehilafan-kehilafannya, diberikan nikmat kubur, dibebaskan dari siksa api neraka, dan semoga telah ditempatkan bersama anak keturunannya, semoga ditempatkan di dalam surga Firdaus. Amin, amin ya Allah ya rabbal alamin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa 'afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil 'ilmi wa barakatan fil rizqi wa tawbatan qabla al-maut wa rahmatan 'inda al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma hawwin 'alaina fi syakaratil maut wa najatan minan nar wa rahmatan lisan. Amin, amin ya Allah, amin. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya kalau dalam penyampaian ada kesalahan, kehilapan dan kekeliruan, itu semuanya murni dari pribadi saya. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni kesalahan saya ini, dan semoga hadirin semuanya memaklumi kelalaian saya, dan kalau ada yang benar itu semuanya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Dan untuk sementara kita akhiri dulu Bu ya dengan mengucapkan subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah wa akbar astagfirullah wa jami'il muslimin muslimat wal mu'minin wal mu'minat. Dan kita akhiri juga dengan doa kibaratul majelis subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu tolong saya mau tadi fotonya dan bukan ceramahnya. Jauh di foto oleh membeli ceramah tolong. Ya, soalnya kaset Ustaz. Alhamdulillah, hatur nuhun Pak Ustaz. Semoga apa yang disampaikan oleh Pak Ustaz bermanfaat buat kita semua. Ibu-ibu, selanjutnya tausiah yang kedua dari siapa Bu? Dari Ustaz Fahri Fauzi. Sudah ada ya beliau di sini. Namun sebelumnya saya akan membacakan dulu karena Ustaz ini mempunyai yayasan yang bernama Sohibul Hufaz ya, di Cianjur.